dan selamat datang kembali di channel ini bareng saya Sul. Dan video kali ini saya akan membahas SP-Rawan dengan bermain game Genshin Impact. Oke, di sini saya akan menggunakan cooler dan nggak menggunakan cooler. Pertama kita set dulu ya untuk grafiknya. Di sini bisa teman-teman lihat kalau di sini saya menggunakan grafiknya yang 60 fps ya. Dan untuk beban device-nya tuh cukup berat di sini ya. Oke, langsung aja kita tes utak-atik dulu untuk settingannya. Di sini udah kelihatan. Oke, kita langsung gas ke gamenya. Di sini kelihatan pergerakannya smooth banget ya untuk SP-Rawan dengan harga 2 jutaan. Di mana bisa dapatkan pergerakan Genshin Impact smooth ini? Tapi kita harus tes dulu performanya dalam waktu yang di sini saya akan pakai. Sebentar saya cek dulu kayaknya suhunya ya. Atau nanti aja. Kita tes dulu di sini untuk Genshin Impact. Kita tes dulu untuk waktunya. Kita ambil durasi 20 menit saja. Nah, di sini sudah ada timer 20 menit. Saya set dulu 20 menit ya. Oke, sudah siap. Ini udah jalan 20 menit. Kita gaskan aja di 20 menit. Untuk baterai sendiri tersisa di 88%. Oke, langsung aja kita gas ya untuk SP-Rawan ini. Bisa teman-teman lihat di sini tuh smooth banget pergerakannya dan nggak ada pergerakan statik yang patah-patah gitu kan. Lihat nih teman-teman, super smooth dan touch sensitifnya juga bagus ya. Nah, ini kita bisa teman-teman lihat untuk pergerakannya. Di sini ada musuh kayak depan. Kita coba geber dulu. Lihat untuk kualitas visual dan audionya di sini cukup bagus ya. SP-Rawan ini ya perlu diingat lagi ya untuk harganya tuh nggak terlalu overprice ya, 2 juta gitu kan bisa bermain Genshin Impact. Ini kabar baik sih untuk para pengguna atau pencari HP budget untuk bermain Genshin atau game. Oke, di sini kita coba untuk war dulu ya. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri ya, nggak ada stutter, nggak ada penurunan grafik di menit-menit awal ya. Kalau menit-menit awal tuh biasanya memang masih sangat-sangat bagus ya. Maksudnya nggak terlalu nggak terlalu nge-lag lah. Nah, kita lihat nanti di menit-menit sekian apakah masih sama atau sudah mengalami penurunan performa. Di sini untuk grafiknya aduh keren banget ya, layarnya memang SP-Rawan memang jos sih. Oke. Wah, tolong. Oke. Ini musuhnya juga sudah naik level ya. Saya lihat levelnya udah lumayan tinggi di map ini. Oke. Pergerakannya gila sih, ini smooth parah sih game ini. Game Genshin Impact di awal-awal menit ini terasa cukup smooth. Itu ada tadi sekali stutter, cuma nggak mengganggu ya teman-teman. Bisa lihat tadi barusan ada sedikit sekali. Ada sebentar dia nge-lag, tapi sebentar banget, itu nggak jadi masalah sih. Biasa lah game-game dengan kapasitas besar ini, itu hal biasa. Oke, setelah 20 menit berlalu, sini saya cek suhunya di 33,5 dan suhu terpanasnya itu di 34,1 dan baterainya itu tersisa berkurang sekitar 10% dari 88% ke 77%. 20 menit berkurang 10% ya, mungkin itu karena di menit-menit awal. Oke, jadi ya itu untuk pengujian tanpa cooler. Selanjutnya saya akan masuk ke game selanjutnya. Oke, setelah saya istirahatkan beberapa menit tadi, saya masukkan lagi dan mencolokkan si gamen cooler ini. Ya, untuk bentuknya seperti ini ya. Ini harus dimentokkan ke mendekati volume rockernya, karena kalau enggak susah untuk dipasang untuk gamennya. Tapi saya rasa untuk gamen ini tuh kita cek dulu suhunya, ini di 32,5 dan untuk gamen ini sendiri tuh saya rasa coolernya nggak terlalu dingin ya. Oke, langsung aja kita masuk ke Genshin Impact lagi untuk menguji seberapa jauh sih perbedaannya menggunakan cooler sama enggak. Apakah suhunya turun atau enggak? Kita langsung aja ya. Oke, kita gas lagi. Untuk baterainya sekarang ada di 75% dan ya mungkin nanti kita lihat berapa persen selesainya. Oke, sekarang kita masuk ke gamenya, masih loading ya. Kita tunggu dulu sebentar. Oke, sambil kita atur timernya untuk 20 menit ke depannya. Oke, timer sudah berjalan ya, karena udah masuk. Nih, kita jalankan. Oke, langsung aja. Masih terlihat smooth banget ya untuk SP-Rawan ini. Waduh, cakep banget.
Oke, sambil kita mainkan, kita lihat juga untuk performanya di sini. Dan disclaimer ya, kalau video ini tuh menggunakan WiFi dan jaringan yang sama, jadi nggak menggunakan seluler. Kalau menggunakan seluler mungkin lebih boros baterainya ya. Dan untuk pingnya di sini di 100 lebih, 120 sampai 145 ms. Kalau pingnya lebih rendah mungkin lebih awet lagi baterainya. Oke, kita langsung gas aja dulu ya. Di sini tadi karakternya mati sih, cuma ya udahlah kita hidupkan lagi dan kita coba mainkan lagi. Oke, sebelumnya saya stopkan dulu videonya sampai 20 menit ke depan untuk mempersingkat video ini agar nggak terlalu panjang. Oke teman-teman, kita stop dulu sambil saya mainkan untuk melihat hasilnya. Tapi sebelumnya saya lihat dulu untuk grafiknya di sini tuh tidak ada perbedaan, masih sangat smooth. Bisa teman-teman lihat ya, untuk jempol dan pergerakan karakternya itu terlihat cepet gitu. Untuk touch sensitivity-nya tuh cepet. Nah, oke, kita lihat dulu di sini ada lawannya. Kita war dulu di sini, baru saya stop videonya. Karena namanya game itu kita harus lihat dulu dalam performanya war. Wah, musuhnya susah ternyata. Level 10 nggak tuh musuhnya? Oke, di sini grafiknya keren ya. Oke. Oh, nggak nge-lag ya teman-teman, nggak ada starter ya ataupun frame drop untuk sekarang. Kita fokuskan aja dulu. Oke, semua yang saya sampaikan di sini tuh real apa adanya teman-teman, tanpa endorsement karena emang channel ini nggak ada endorsementnya. Jadi buat teman-teman yang baru aja muncul di sini bisa dibantu dengan subscribe channel ini biar lebih berkembang dan saya lebih semangat. Nggak malas-malasan kayak sekarang. Sekarang saya jarang ngupload ya karena saya lihat, waduh, apa-apaan ini? Ultimate ya? Karena yang nonton itu subscribe-nya lebih banyak yang nggak subscribe daripada yang subscribe. Emang sekitar 0,2% aja subscribe. Oke, lanjut kita bahas lagi nih. Oke, sip, tinggal dikit lagi nih, ya dikit lagi. Bisa teman-teman lihat ya pergerakannya tuh, aduh smooth banget sih. Saya nggak lupa dan nggak bosan-bosan saya ingatkan, diingat harganya teman-teman, 2 juta bisa Genshin Impact seperti ini. Di mana dapatnya? Oke, seperti musuhnya kalah, saya stop dulu videonya dan saya sambil lanjutkan bermain Genshin Impact sampai 20 menit ke depan. Jadi sudah selesai ya. Ini untuk settingannya masih sama ya, di 60 fps dan beban kerjanya tuh cukup keras ya. Nah, di sini kita stop dulu, kayaknya udah selesai di 20 menit. Kita lihat apa aja result dan berapa suhu yang dihasilkan. Kalau tadi itu suhu maksimalnya tanpa cooler di 34,1 ya. Di sini kita lihat sendiri berapa, saya lepas dulu untuk coolernya. Dan untuk cooler Gamen ini saya rasa dia tuh kurang dingin ya teman-teman. Karena di sini dia cuma pakai plat seperti ini. Nggak dingin ya, kayak megang freezer gitu. Nggak dingin ya, soalnya di sini saya nggak ada industrial thermometer jadi nggak bisa kelihatan. Mungkin kedepannya saya akan harus punya juga ya. Di sini untuk handphonenya suhunya itu berkisar di, bentar, ini saya matikan dulu timernya, berkisar di berapa ini ya, 32,9 ya. Jadi lumayan signifikan, nggak terlalu sih kayaknya. Di yang pertama tadi maksimalnya 34,1, kalau pakai cooler dia 32,9. Lumayan anget-anget gitu aja sebenarnya, walaupun tanpa cooler sih masih oke lah, nggak sampai 40 derajat gitu kan. Dan untuk yang bagian terpanasnya itu ada di sekitar kameranya. Dan ini tuh ya seperti biasa bilang, Gamen ini kurang dingin. Mungkin saya akan ganti ke depannya. Mungkin teman-teman bisa rekomendasikan cooler yang bagus ya untuk menggantikan Gamen ini. Oke, itu aja. Dan untuk baterainya teman-teman, yang baterainya tuh berkurang di 75 ke 64% ya. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Saya dan assalamualaikum.